satu-satu kan gitu. Tapi kalau nggak ada ya, ya berarti cuman mata apa ngomong secara garis besar saja berarti. Oke, di sini saya coba buka nggak ada ya sudah. Jadi intinya gini, eh, oke saya sambil absen satu-satu sambil ini. Salman sebagai PJ, kamu menulis mengenai apa, An? Eh, ini Pak, analisis laju kesembuhan terhadap pasien demam berdarah deng berdarah denggi dengan menggunakan model regresi Cox proportional hazard. Sis. Dengan menggunakan model regresi Cox proportional hazard. Oke, terus permasalahannya apa? Permasalahannya itu, maksudnya rumusan masalahnya ya Pak, atau apa? Iya, rumusan masalah. Oh, rumusan masalahnya itu mengetahui faktor apa aja yang mempengaruhi laju kesembuhan demam berdarah tinggi di RSUD Kecamatan Tanah Abang. Karena di sini studi kasusnya di RSUD Kecamatan Tanah Abang. Terus yang kedua, um, mengetahui bagaimana faktor-faktor tersebut terhadap laju kesembuhan pasien demam berdarah tinggi. Terus yang ketiga, um, mencari tahu apakah model regresi Cox proportional hazard itu lebih efektif untuk memprediksi laju kesembuhan DBD dibanding model-model lainnya. Oke, nah dari rumusan masalah itu nggak kelihatan nanti matematikanya muncul seperti apa. Nah, sekarang di kajian teorinya apa yang Anda tulis mengenai kajian teori matematikanya? Kalau kajian teorinya, yang pertama ini Pak, demam berdarah tingginya. Terus yang kedua di sini menggunakan analisis survival. Terus ada dasar teori analisis survivalnya. Terus yang keempat baru menggunakan model regresi Cox proportional hazardnya Pak. Itu yang jadi eh, saya menduga referensimu bukan referensi matematik ya. Iya Pak, lebih ke statistik ini. Oke, berarti kalau referensi seperti itu mestinya yang kamu utamakan adalah metodenya dulu. Oh iya baik Pak. Jadi metode metodenya, modelnya, kemudian baru demam berdarahnya itu kan hanya sebagai contoh aplikasi aja gitu. Oke baik Pak. Agnes, selanjutnya Agneska. Ya, Pak. Anda nulis apa? Judul saya pemilihan supplier material konstruksi dengan metode rank order Centroid dan weight product. Studi kasusnya proyek IKN. Terus rumusan masalahnya? Untuk rumusan masalahnya, bagaimana cara menentukan bobot kriteria yang mempengaruhi pemilihan supplier material konstruksi untuk proyek IKN dengan menggunakan metode rank order Centroid dan bagaimana menentukan alternatif supplier terbaik melalui perankingan berdasarkan bobot kriteria yang ditentukan menggunakan weight product. Oke, terus, nah di kajian teori apa aja yang Anda tulis? Untuk kajian teorinya saya pertama sistem pendukung keputusan, Pak. Terus ciri-ciri dan karakteristiknya, terus jenis-jenis metode sistem pendukung keputusannya. Terus dijelaskan rank order centroidnya itu definisinya bagaimana dan cara perumusannya. Baru weight produknya.
Baru saya jelaskan kelebihan dari menggunakan metode rank order centroid dan weight product. Kajian matematikanya ada di mana? Di matematikanya ada di ininya Pak, pas menggunakan metode rank order centroid di situ ada perumusan matematikanya. Bukannya itu cuma matematika dasar. Terus sesuatu yang Anda tulis dan belum Anda pelajari selama perkuliahan apa? Itu referensimu apa? Referensimu? Jurnal apa? Jurnal IT. Saya gunakan referensi dari banyak sih Pak, Banyak gimana? Matematikanya nggak kelihatan bilang dari banyak. data Banyak kalau science. ilmu sosial semua ya sama aja. Matematikanya di sebelah mananya? Itu nggak kelihatan itu. Kamu nulis soal matematikanya. Itu lebih banyak ke sistem informatika itu. Referensimu itu. Hmm. Ya, masalahnya bukan apa-apa, masalahnya itu Anda orang matematika. Anda itu lulus sarjana matematika, bukan sarjana informatika. Kan kalau nanti ngelamar pekerjaan di lowongan sistem informatika kan nggak bakalan diterima, nggak bakalan lolos administrasi. Masalahnya di situ. Coba deh diulang yang kajian matematikanya muncul. Nyari referensi ya dari awal udah dibilangin cari referensi matematika, referensinya aneh orang matematika kok nggak berani nulis matematika. Oke, terus Aurela, Iya, Pak. Anda nulis apa? Judul saya analisis deret waktu terhadap perkembangan penjualan produk kesehatan di e-commerce Indonesia selama pandemi COVID-19. Oke, rumusan masalahnya? Rumusan masalahnya itu ada dua. Yang pertama, bagaimana analisis deret waktu menggunakan metode ARIMA dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren penjualan produk kesehatan di e-commerce Indonesia selama pandemi COVID-19 serta memprediksi fluktuasi penjualan di masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana perubahan perilaku konsumen dalam berbelanja produk kesehatan di e-commerce Indonesia selama pandemi COVID-19 dipengaruhi oleh faktor eksternal dan bagaimana hasil analisis deret waktu dapat membantu pelaku usaha serta pemangku kebijakan merumuskan strategi efektif untuk meningkatkan penjualan. Oke, kemudian kajian teorinya selain analisis dari waktu apa? Pakai ARIMA, Pak. Arima, terus analisis deret waktu, apalagi? Oh, Kak, tinjauan pustakanya itu ada pertama tuh perilaku konsumen dalam e-commerce, yang kedua itu ada e-commerce dan produk kesehatan, yang ketiga itu ada analisis deret waktu, yang keempatnya ada model ARIMA. Analisis produk kesehatan itu seperti apa itu? Eh, perilaku, en- maksudnya Pak, sorry. Ya, kajian teorimu yang mau mengenai produk kesehatan itu seperti apa rencananya? Oh, kayak penjualan produk kesehatan Pak, kayak sanitizer, terus kayak sabun cuci tangan, vitamin gitu, meningkat atau enggak selama pandemi COVID. Ya, terus untuk apa kalau meningkat atau enggak? Dari sudut pandang matematikanya apanya yang menarik? Kalau jumlah naik tapi pendapatan turun kan sama aja.
Dari sudut pandang matematika, jumlahnya naik atau pendapatannya yang naik, atau jumlahnya turun, pendapatannya naik, atau apa? Itu sudut pandang matematikanya, bukan jumlah jumlah beredar nggak ada karunya. Sudut pandang matematikanya nggak ada apa-apanya. Kalau Anda lihat itu antara jumlah apa demand and supply kan Anda bisa membahas dari sudut pandang matematika. Itu mungkin mungkin kamu tambahkan matematika terkait dengan demand and supply terhadap barang tersebut. Baik, Pak. Oke, terus setelah Aurela, Andika, ada nggak? Hadir, Pak. Nah, Anda nulis apa? Judul saya implementasi model LSTM dan GRU dalam prediksi trafik internet menggunakan data deret waktu, Pak. Rumusan masalah? Untuk rumusan masalahnya, pertama ada bagaimana model LSTM dan GRU berfungsi dalam memprediksi trafik internet dengan data deret waktu. Kedua, manakah algoritma prediksi yang paling akurat untuk memodelkan dan memprediksi perubahan trafik internet, Pak? Oke, terus kajian teorinya apa saja yang Anda tulis? Untuk tinjauan pustakannya ada konsep trafik internet, deret waktu, terus LSTM dan GRU, Pak. Pak, LSTM, Iya, Pak. least square. Long short term memory. Oh, berarti oke. Oke, kalau gitu, oke, jalan. Nah, setelah Andika, Citra, Salsabila, ada nggak? Iya, ada Pak. Nah, Anda nulis apa? Saya analisis perkembangan pendidikan berkualitas di Indonesia dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, Pak, menggunakan analisis multivariat. Oke, coba rumusan masalahnya. Di sini saya bagaimana metode analisis multivariat ini dapat digunakan dalam mengevaluasi pencapaian indikator pendidikan berkualitas, yaitu SDGs nomor 4 di Indonesia, Pak. Oke, terus, oke, kajian pustakanya apa? Saya untuk kajian pustakanya sendiri itu eh paling saya udah masukin konsep pendidikan dari berkualitas itu sendiri, terus indikator dari SDGs poin 4, terus pembangunan berkelanjutan, lalu pendekatan analisisnya, Pak. Nah, Anda bicara matematikanya di mana? Matematikanya itu ada di bagian analisis multivariat yang menggunakan Ya, analisis PCA. multivariat itu bukannya mata kuliah di statistik. Nah, sesuatu yang Anda pelajari, yang tidak Anda pelajari dari kuliah apa matematikanya? Di sini saya nggunain prinsipal komponen analisis, Pak. Jadi ngelibatin materi dari aljabar linear. Nah, iya, kan aljabar linear kan Anda menggunakan matrik. Iya. Terus sesuatu matematika, Anda belajar matematika dari karya tulis ini di mananya? Dua. Hmm. Maaf, Pak. Maksudnya gimana ya, Pak? Lah iya, itu kan yang Anda tulis itu kan bukan sesuatu yang memerlukan matematika matematika yang
lumayan agak tinggi, itu kan matematikanya kan matematika matrik, matrik yang Iya ada sih, Pak. kenal di SMA doang tuh. Kalau Anda pakai analisis regresi korelasi, itu mungkin Ini sekarang gimana Anda mengatakan kualitas pendidikan meningkat? Iran, referensi Anda apa itu? untuk referensinya itu saya ngambil dari jurnal sih, Pak. Jurnal, Jurnal Pendidikan Matematika. betul sih, Pak. Bukan matematika murninya. Lah iya, emang kamu ntar lulus dari SPD. Ini Meskipun kamu tertarik di bidang pendidikan, nggak salah. hmm, Cuman kan karya tugas akhirmu kan harus matematika. iya sih, Pak. Itu berarti saya harus ganti di bagian apanya ya? Atau ganti judul, Ya Pak? kajian teorinya yang ada matematikanya yang benar. Nah, itu kalau seperti itu kan kamu sarjana pendidikan itu. Nah, berarti cari referensi yang matematikanya nggak benar. Masalahnya itu Anda lulus itu SSI, SM, Sarjana Matematika, bukan SPD. Meskipun kamu nanti daftar jadi guru itu boleh gitu. Tapi kalau di skripsi Anda nulis tugas akhirnya pendidikan kan nggak bakalan lulus kamu. Referensinya waktunya tinggal berapa hari? Sekarang tanggal berapa? 10. Waktunya tinggal 10 hari lagi. Bisa, Pak. Ya, Bisa saya perbaiki ini lagi udah. Google. Tuh. Ya, Pak. Makasih banyak, Pak. Delvinugra Prasistyo ada nggak? Hadir, Pak. Anda nulis apa? Judul saya Peramalan Jumlah Penumpang MRT menggunakan metode ARIMA. Itu kemarin yang kelas A juga ada yang nulis begitu. Jadi tidak Oh, Sarima mungkin Anda membandingkan jadi peramalan itu pakai Sarima sama Arima coba. baik. Berarti saya nanti tambahkan judul Sarima dan Arima ya, Pak. Ya, coba mana yang lebih bagus. Terus Baik, Pak. rumusan masalahnya yang Untuk rumusan masalahnya, bagaimana model terbaik Arima dan Sarima mungkin nanti dalam peramalan jumlah penumpang MRT dengan menggunakan metode Arima dan Sarima. Lalu implikasi metode tersebut terhadap hasil peramalan jumlah penumpang terhadap pengelolaan dan pengembangan layanan MRT itu sendiri, Pak. jantorinya apa aja? Kajian teorinya ada mengenai MRT, lalu ada mengenai ARIMA dan data time series, Pak. Nanti mungkin ditambahkan SARIMA. Ya, Arima sama Sarima kan cuma beda S di situ. Iya, Oke. Nah, oke. Terus setelah Delphi, Dika, Apriani ada nggak? Hadir, Pak. Oke, apa Anda nulis apa? Saya judulnya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penggunaan transportasi umum di Provinsi DKI Jakarta, Pak, dengan metode SEM. XM. Oke, terus rumusan masalahnya ingin tahu nih. Rumusan masalahnya nanti membahas faktor apa aja sih yang mempengaruhi tingkat penggunaan transportasi umum. Lalu sejauh mana faktor-faktor utama tersebut mempengaruhi keputusan masyarakat pengguna transportasi umum itu untuk memilih transportasi tersebut. Oke, jadi pertanyaan kajian teorinya apa? Untuk kajian teorinya sendiri,
nanti sebentar Pak. Nanti teori perilaku penggunaan transportasi menjelaskan perilaku pengguna transportasi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kemudahan, kenyamanan, dan biaya. Terus membahas juga tentang pilihan moda transportasi. Jadi eh, apa aja sih alasan masyarakat memilih transportasi tersebut? Terus juga membahas model SEM itu sendiri, Pak. Nah, terus matematikanya di model SEM doang. Iya, Pak. Nah, kamu kan nanti lulus sarjana matematika, bukan sarjana kebijakan publik. Itu referensimu referensi kebijakan publik ya? Iya sih, Pak. Tadi Nah, saya mencarinya di ekonomi. nah iya lah. Sekarang kamu gimana matematikanya? SEM itu nggak ada teori matematikanya. Jadi lebih bagus diganti metodenya ya, Pak. Ya diganti lah, mau nggak mau matematikanya. Kamu mau lulus jadi sarjana matematika atau jadi sarjana kebijakan publik? Kalau seperti itu ya cocoknya kebijakan publik. Baik, Pak. Oh, salah ngambil referensi ya jadinya begitu. Oke, sekarang Dimas Tri. Hadir, Pak. Anda mau nulis apa? Saya nulis tentang analisis keuntungan penjualan Indomie di Jakarta dengan metode integral Riemann, Pak. Rumusan masalahnya apa? Di sini saya rumusan masalahnya tentang bagaimana penerapan integral Riemann untuk menghitung keuntungan penjualan Indomie di Jakarta dalam periode tertentu, sama bagaimana penghitungan keuntungan penjualan Indomie dengan integral Riemann lebih relevan dibandingkan metode manual, Pak. Nah, referensi Anda apa yang bisa menghubungkan integral dengan analisis keuntungan? Referensi Anda apa? Kalau di sini saya makainya kayak yang dari UIN itu ada analisis penerapan integral, Pak, pada fungsi tuan, Pada? pada fungsi konsumsi. Terus aneh aja gitu. Cuman itu referensimu. Ada lagi, Pak, kayak integral Riemann pada fungsi bernilai real sama ini nggak ada judulnya. Yang dari Supriyadi dan Matematik FMIPA UNS. Ya, yang jadi masalah itu syarat integral Riemann itu kan fungsinya diskontinu paling banyak finite. Nah, sekarang fungsi-fungsimu itu diskrit atau kontinu atau diskontinu. Itu yang harus diperhatikan. Kalau analisis penjualan Indomie, nah nanti fungsinya seperti apa? Fungsinya diskrit, continuous sepotong-sepotong, atau diskontinu. Kalau penjualan itu kurang menentu ya, Pak, kadang naik kadang turun begitu, Nah, Pak. iya kan Anda harus tentukan fungsinya. Kalau itu fungsinya diskrit, kan nggak bisa Anda pakai integral. Ya udah nggak, ya intinya bahwa Anda harus hati-hati karena tidak bisa memaksa fungsi diskrit dianggap sebagai fungsi kontinu dan juga tidak bisa memaksa fungsi kontinu sebagai fungsi diskrit. Kalau itu yang terjadi nanti nggak nyambung tuh Hmm, analisis.
Ya, Baik, Pak. Siap, Pak. ya kali asumsinya nanti. Jangan-jangan referensimu yang nggak valid itu. Kalau saya curiga referensinya nggak anu tuh. Oke, di Mastri terus. Ya, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. ya. Diva Gading. Hadir, Pak. Kemudian nulis apa? Judul saya Matematika dalam Seni, Studi Simetri dan Ritme Matematis pada Struktur Gerakan Tari. Perumusan masalahnya? Rumusan masalahnya ada bagaimana matematika, khususnya teori simetri dan analisis ritmis, dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkuantifikasi pola kompleks dalam koreografi tari. Terus yang kedua itu ada bagaimana prinsip-prinsip matematis dapat diterapkan untuk memberikan perspektif baru dalam pendidikan dan apresiasi seni tari. Oke, bentar. Referensimu apa? Spektral atau apa? Eh, referensinya saya ini Pak, yang pakai Geometry of Musical Rhythm. Jadi saya fokusnya di simetrinya Pak. Oke, coba. Terus kajian teorinya isinya apa? Kajian teorinya di sini saya ada simetri dalam matematika, saya pakai teori grup simetri, terus ritme dalam matematika dengan analisis Fourier pada ritme, terus ada hubungan simetri dan ritme dalam tari. Di sini ada, saya nulis juga algoritma matematis dalam tari. Oke, ya udah. Oke, mudah-mudahan seperti yang saya bayangkan. Oke, Diva. Terima kasih Pak. Selanjutnya siapa ini? Elvin. Iya, Pak. Anda nulis apa, Vin? Eh, Judul saya itu saya menganalisis promosi Shopee melalui voucher diskon dan gratifikasi Shopee terhadap keputusan pembelian konsumen menggunakan metode Bayesian, Pak. Oh, panjang banget judulmu. Mungkin bisa dipersingkat nanti, Pak. Ya, kepanjangan itu. Judulnya kepanjangan. Oke. Iya. Terus perumusan masalah. Rumusan masalah itu yang pertama saya bagaimana promosi voucher diskon dan gratis ongkir di marketplace ini dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap daya tarik pembelian mahasiswa. Yang kedua itu bagaimana kombinasi antara keduanya ini, voucher diskon dan gratis ongkir, mempengaruhi keputusan pembelian mahasiswa. Yang ketiga ini bagaimana efektivitas voucher diskon dan gratis ongkir dalam menarik minat pembelian mahasiswa. Oke. Ya. Saya belum ketemu matematikanya. Coba kajian teorinya apa matematikanya? Kajian teorinya saya membahas teorema Bayes, Pak. Karena ini kan mau mengambil keputusan. Teorema Bayes doang. Teorema Bayes saya pakai, terus saya gabungkan dengan Markov chain Monte Carlo, Pak. Oke, Monte Carlo. Terus? Ya, terus saya juga ngebahas algoritmanya seperti Gibbs sampler. Terus ada ngebahas priornya juga untuk mencarinya, ada fungsi likelihood-nya, terus bagaimana algoritma Gibbs samplernya berjalan. Terus itu untuk penelitian saya baru sampai situ, tapi saya bisa mendapatkan yang lainnya seperti diagnostik konvergensi untuk mengecek Oke. ya konvergensinya Oke. menggunakan jawaban Rubin diagnostik. Lalu saya baca lagi ada teorema ergodik, Pak. Ergodik. Ya, Mau ketinggian ergodiknya. Nggak usah pakai ergodik. Terlalu tinggi untuk kamu itu. oh Ergodik. iya, Pak. Menurut Bapak, saya mau harusnya saya pakai algoritma Gibbs sampler atau saya tambahkan lagi dengan algoritma Metropolis Hastings, Pak? Pilih aja algoritmanya salah satu. Salah satu saja ya, Pak. Ah, Ya, tapi saya pilih Gibbs sampler saja, Pak. oke. Sekarang. Oke. Elvin, mudah-mudahan seperti yang di kepala saya, bayangan saya. Ya, semoga saja, Pak, bisa berjalan dengan lancar, Pak. Ya, sekarang Fahar, Labib. Hadir, Pak. Ya, Anda nulis apa? Judul saya segmentasi posisi pemain sepak bola berdasarkan performa menggunakan K-means clustering, Pak. Mudah-mudahan di kepala saya itu teori, game teori, tapi nggak tahu. Oke, eh, referensimu apa itu? Uh, saya dari ada yang analisis tingkat kelulusan mahasiswa, analisis
penerapan K-means clustering dalam pengelompokan data. Studi kasus profil mahasiswa matematika FMIPA. Lah itu clustering. Di mana kamu pakai untuk referensi tulisanmu? Sebelumnya kan bahas clusteringnya dulu Pak, terus kemudian bahas ke K-means. Oke, coba kajian teorinya apa? Coba clustering segala macam gimana? Kajian teorinya membahas fungsi objektif K-means-nya, kemudian Ya apa? teorema K-means clustering, terus membahas ruang vektor dan dimensi datanya, jarak Euclidean, kemudian centroid dan optimasi jaraknya. Kelihatannya banyak nggak nyambung deh antara judul sama ininya, kajian teorinya. Kok sampai sentroid segala macam? Itu referensimu itu clustering segala macam kan mestinya kan kamu bicara clustering kan? Iya Pak. Eh, saya nggak kebayang antara judulmu sama kajian teorinya nyambungnya di sebelah mana nih? Belum terbayang saya. Baiknya gimana ya Pak? Lah ya judulmu yang bener aja kalau clustering ya clustering aja. Clustering Baik Pak. data, clustering ini Baik Pak. itu referensimu yang bener nih, bukan kamu asal sebut. Referensi yang bener kamu ngambil dari jurnal apa? Dari jurnal riset matematika Pak. Sama Journal of Mathematics, Computation, and Statistics. Ya mudah-mudahan kamu bener ngambil itu. Cuman nggak, kamu kan belum melakukan apapun bab 2 kan? Iya Pak, masih cari Nah, referensi. iya kelihatan itu. Ya udah. Oke, nggak tahu deh nanti kayak apa. Sekarang Fakih. Fakih Anda nulis apa? Saya analisis monolitas lemah terhadap diferensiasi dan integrasi pada interval real, Pak. Oke, terus rumusan masalahnya? Saya ingin mengembangkan proses diferensiasi dan integrasi terhadap fungsi dengan kemonotonan lemah dan keterkaitannya dengan monoton biasa. Kemudian yang kedua, perluasan konsep monoton yang biasa ke monoton lemah dengan kaitannya dengan kepadatan bilangan real dan teorema Archimedes. Kemudian yang ketiga, mengkonstruksi persyaratan untuk diferensiasi dan integrasi untuk kemonoton lemah, Pak. Oke. Terus kajian teorinya? Saya mengambil untuk definisi kekontinuan terlebih dahulu, kemudian diferensiasi, integrasi. Saya kebetulan di sini subjek untuk integrasinya itu yang Riemann, Pak. Riemann. Oke. Iya. Terus itu tadi monoton lemahnya segala macam nggak kamu jadikan kajian teori? Sudah, Pak, sudah. Oke. Ya udah kalau gitu. Oke, berarti kebayang deh. Oke. Nah, sekarang selanjutnya Fauzan. Hadir, Pak. Nah, apa yang dia tulis? Saya tulis mesti sama yang kayak kemarin itu judulnya analisis risiko kegagalan pengelolaan limbah pada PT XYZ dengan menggunakan konsep rantai Markov. Ya, oke. Kajian teorinya apa jadinya sekarang?
Mungkin dari kajian teorinya itu ada di konsep matematika dari rantai Markov, terus juga nanti ada seperti kayak modal probabilitasnya gitu Pak. Kan ini kan mau membicarakan apa namanya tentang transisi dari status alat itu dari yang dia berfungsi menjadi gagal. Nah itu eh, ditentukan probabilitasnya melalui aplikasi rantai Markov. Rantai Markovnya kamu jadikan kajian. Maaf ya Pak. Rantai Markov kamu jadikan kajian teori enggak? Iya Pak. Rantai Markov yang apa? Kan rantai Markov banyak banget. Kira-kira rantai Markov bagian apa yang kamu jadikan? Udah, Anda terlalu berisik, nggak kedengeran. Ya udah. Oh, maaf Pak, maaf Pak. Udah. Mungkin rantai Markov yang dikaitkan di bergantian waktu itu Pak. Udah nggak kedengeran, samping Anda terlalu kenceng. Udah, kan ke Fakih. Fakih ada? Fakih Nur Iskandar. Tadi udah dipanggil, Pak. Udah, bentar. Sorry. Si Fikri, sorry. Fikri. Ada, Pak. Nah, Anda nulis apa, Fik? Saya menulis judul analisis K-means clustering dan simulasi Monte Carlo untuk memprediksi hasil pemilu di Indonesia, Pak. Ah, ya, yang pemilu itu. Nah, berarti terus perubahan di kajian teorinya apa? Kenapa, Pak? Kajian teorinya apa? Perubahannya dari yang kemarin. Kalau kajian teorinya saya membahas tentang pemilu, terus faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemilu, terus di metodenya itu Monte Carlo sama K-means clusternya, Pak. Kalau di Monte Carlo itu saya pakai algoritma LCG atau Linear Congruential Generator dan MRNG, Multiplicative Random Number Generator. Kalau yang di K-means clusternya saya menghitung jarak, terus banyak cluster sama satu cluster ya Pak. Oke, klasterisasi. Oke. Itu datanya bukan data panel ya? Data dari BPS Pak, data sekunder. Nah, iya, nanti kalau datanya berupa data panel kan nggak tahu. Oke, terus ya udah. Oke, Fikri. Sekarang Gracia. Hadir, Pak. Anda nulis apa? Saya menulis mengenai analisis regresi dengan metode stepwise backward and forward dalam memprediksi pendapatan pekerja non-buruh selama 10 tahun ke depan, Pak. Oke, forecasting. Terus rumusan masalahnya? Dengan metode stepwise backward and forward, jadi mau melihat faktor-faktor apa saja yang memiliki pengaruh signifikan terhadap prediksi pendapatan pekerja non-buruh. Kemudian gimana juga faktor tersebut bisa memengaruhi pendapatan pekerja non-buruh. Dan terakhir, bagaimana metode ini, regresi backward and forward, bisa digunakan untuk memprediksi pendapatan pekerja non-buruh. Oke, terus kajian teorinya? Untuk kajian teorinya sendiri, pertama saya nulis tentang ini sih Kak, Pak, tentang konsep pendapatan pekerja non-buruhnya, seperti definisi dan karakteristiknya, kemudian faktor-faktornya juga yang memengaruhi. Itu saya nulisnya sih ada 5 faktornya juga. Kemudian tentang metode analisis regresinya, dari stepwise backward dan forward-nya, langkah-langkahnya juga, kemudian
hubungan antar variabelnya juga, Pak. Analisis regresinya, analisis regresi seperti apa? Yang Anda tulis Lihat analisis regresi berapa eh, katakanlah variabel dependen, terus error segala macamnya gimana? Coba variabel analisisnya seperti apa yang ingin? variabel independen. Oke, Pak. Variabel independennya saya sejauh ini nulisnya ada 5. Untuk variabel responnya itu yang pendapatan pekerja non buruhnya. Ya, terus oke ya, ya mudah-mudahan sih. Oke, Gracia. Setelah Gracia siapa nih? Baik, Pak. Terima kasih. Hana. Iya, Pak. Anda nulis apaan? Saya nulis implementasi algoritma genetika dalam penyelesaian permainan Rubik's Cube di rumusan Algoritma masalah apa? algoritma genetika. Oke. Di rumusan masalahnya ada bagaimana algoritma genetika dapat diimplementasikan untuk Rubik's Cube. Terus bagaimana parameter algoritma genetika mempengaruhi kinerja dalam menemukan solusi. Terus bagaimana efektivitas algoritma genetika dibandingkan dengan metode manual. Terus di kajian teorinya saya menulis pengertian Rubik's Cube-nya, habis itu definisi algoritma, terus algoritma genetika, terus optimasi dengan algoritma genetika pada Rubik's Cube. Oke, algoritma genetika. Terus kajian teorinya? Itu, Pak. Baru Algoritma nulis segitu. genetika. Kan pengertian Rubik's Cube, terus pengertian algoritma, terus algoritma genetika, sama optimasi dengan algoritma genetika pada Rubik's Cube. Oke. Oke, ya. Itu lebih banyak ilmu komputernya sih ya. Udah. Nah, sekarang Hilman. Maaf, Pak. Hadir, Pak. Nah, Anda mau bicara Hilman, Anda nulis apa? Ini, Pak, prediksi harga saham PT ADM dengan metode ARIMA, Pak. Harga saham dengan ARIMA. Iya. Tambah metodenya, jangan hanya ARIMA. Jangan SARIMA, ganti yang lain. Tidak hanya ARIMA. Pakai SAR aja atau AR. Oh, baik, Pak. Nah, terus rumusan masalahnya? Kalau berdasarkan judul yang tadi itu rumusan masalahnya bagaimana metode ARIMA ini dapat digunakan untuk memprediksi harga saham PT ADM secara akurat berdasarkan data historis. Oke, nah kira-kira kajian teorinya apa? Yang pertama itu ada model time series itu definisi. Selanjutnya ada stasionaritas data. Lalu ada pembahasan autocorrelation function atau ACF dan PACF. Selanjutnya ada estimasi parameter. Lalu ada autoregresif pembahasannya, proses differencing, terus moving average. Lalu ada ARMA dan pembahasan ARIMA. Gitu, Pak. Oke. Ya, jadi Anda jangan ARIMA, tapi mungkin AR dan ARIMA gitu. AR dan ARMA aja kali. Oh, baik, Pak. Kan tadi udah ada SARIMA, udah ada ARIMA gitu. Ya. Terus Hilman, setelah Hilman siapa nih? Ilham. Anda, Hadir, Pak. ya, Anda nulis apa, Ham? Kalau dari judul saya itu perbandingan kinerja metode Sarima dan Sarimax untuk peramalan harga saham pada indeks LQ45. Untuk perumusan masalahnya, yang pertama ada bagaimana performa metode Sarima dan Sarimax dalam peramalan harga saham pada indeks LQ45. Kemudian yang kedua ada bagaimana pengaruh variabel eksternal terhadap peningkatan akurasi prediksi harga saham dalam metode Sarimax dibandingkan dengan Sarima.
Eh, Waktunya udah mepet. Kalau pakai metodenya bukan Sarima Arima, bisa nggak itu referensimu? Kalau misalnya ditambahkan dengan metode fusi time series itu gimana, Pak? Ya udah Pak, berarti boleh tambahin itu. Ya, karena Sarima Arima kan udah ada yang nulis tadi. Ya, Tapi untuk Sarima dan Sarimaknya itu gimana, Pak? Dipilih salah satu atau pilih masih salah tetap satu aja. duanya? Oh, baik, Mbak. Arma aja kali kalau perlu. Baik. Itu, ya, itulah. Mainnya sekitar itu. Ilham. Setelah Ilham, Lailatur Rohmah. Saya, Pak, Anda nulis apa? analisis kriteria dan kinerja teknik normalisasi dalam metode simple additivity untuk pemilihan tablet PC. Terus rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya saya ada 3. Yang pertama, bagaimana hasil akhir simple additivity atau SAW untuk pemilihan tablet PC dipengaruhi oleh berbagai teknik normalisasi. Lalu yang kedua, bagaimana teknik normalisasi dalam metode SAW dapat dipilih untuk menghasilkan keputusan yang paling efektif dalam pemilihan tablet PC. Yang ketiga, bagaimana kriteria yang paling relevan dan penting dapat ditentukan untuk mendukung pemilihan tablet PC berdasarkan preferensi konsumen. Kira-kira kajian teori yang paling matematika menurut Anda, matematikanya lumayan tinggi yang mana? Saya sebenarnya saya juga bingung Pak. Cuman saya nemu 2. Pertama teknik normalisasi sama si metode saunya itu sendiri Pak. Eh, Terus di sini teknik normalisasi saya itu ada 2. Yang pertama itu Z-score sama si vector normalization. Normalisasi vektor sama Z-score. terus yang lainnya tadi matematikanya Yang satu lagi metode saunya sendiri Pak. metode ya, bayangan bayangan saya ini referensi utama Anda ini bukan matematika ini. Referensi utama Anda jurnal informatika. Ada yang informatika dan komputer, ada yang sains dan informatika Pak. Nah, ya benar berarti. Ya udah, saya ingin tahu nanti referensi kajian matematikanya seperti apa. Ya, Izin bertanya Pak boleh? kenapa? Ini saya perlu naruh apa namanya teori tentang sistem pendukung keputusan juga nggak Pak? Ya, menurut Anda perlu nggak? Kalau nggak ada matematikanya buat apa gitu? Oh, baik Pak. Yang saya konsen itu matematikanya karena Anda itu mahasiswa matematika. Itu aja sih. Kalau Anda mau menulis mengenai sistem programnya segala macam, ya bagi saya nggak begitu penting. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Maya Lestari, Ada, Pak. Anda nulis apa? Judul saya tentang analisis Apa nggak kestabilan kedengeran? model penularan virus dengue dan Ulangi, apa? maaf, Pak. Judul saya judul saya tentang analisis kestabilan model penularan virus dengue dengan Oke. faktor bilangan reproduksi dasar. Oke. Rumusan masalah saya ada 2, Pak. Yang pertama, apa saja metode matematika yang digunakan untuk memodelkan penularan virus dengue. Yang kedua, bagaimana analisis stabilitas pada model penularan virus dengue dapat digunakan untuk menentukan kondisi epidemi yang terkendali atau endemik berdasarkan angka reproduksi dasar R0. Untuk kajian teorinya, saya membahas yang pertama persamaan diferensial, yang kedua pemodelan matematika, yang ketiga model epidemi, dan yang keempat titik keseimbangan dan kestabilan sistem. Dan yang kelima ada bilangan reproduksi dasarnya.
Oke, itu pendekatannya pakai persamaan diferensial atau pakai sistem dinamik. Persamaan diferensialnya, Pak. Oke, berarti modelnya etik ya. Ya udah, oke. Kalau itu Maya Baik, Lestari. terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Setelah Maya, Ryan, Muhammad Ryan. Hadir, Pak. Anda nulis apa? Perumusan masalahnya apa? Saya untuk judulnya itu analisis nilai ekspor non migas di Jawa Timur dengan pendekatan Sarima, Pak. Untuk rumusan masalahnya yang pertama ada bagaimana model Sarima dapat digunakan untuk memprediksi tren ekspor non migas di masa mendatang secara akurat. Yang kedua, bagaimana pola musiman dan tren jangka panjang dalam nilai ekspor non migas di Jawa Timur. Yang ketiga, ada bagaimana efektivitas metode Sarima dalam menganalisis dan memprediksi nilai ekspor non migas di Jawa Timur, Pak. Sarima lagi. Kalau ganti Sarima, Pak. katakanlah ganti metodenya, bukan Sarima, bukan Arima. Saya belum kepikiran sih, Pak, kalau ganti metode lagi, Pak. Iya lah, kamu referensinya juga aku nggak tahu. Saya Kamu referensi ngambil dari dari buku kamus mana? Deret. Nah, Pak, Kamu referensinya dari kamus mana tuh? saya ngambil dari buku, Pak. Buku penerbitnya Aswi Sukana, Pak. Deret analisis deret waktu tahun 2006. Itu masa referensi buku kamu bikin judul kayak gitu? Nggak mungkin itu. Kamu paling ambil dari jurnal itu. Kalau jurnal saya ngambil satu jurnal dari sebentar, Pak. Jurnal itu saya ngambil dari analisa perbandingan penerapan metode Sarima, Pak. Ya, ya terserah lah itu. Terserah Anda lah. Waktunya tinggal 10 hari lagi. Baik, Pak. Dan Anda belum nulis kajian teorinya kan? Udah, Pak. Tinggal bagian metodenya aja, Pak. Oke, itu berarti Arima atau Sarima berarti? Sarima, Pak. Sarima PQ atau Sarima 11, Sarima berapa? PDQ, Pak. Ya udah, PQ. Oke, Muhammad. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Bagas, Hadir, Pak. Anda nulis apa? Untuk judul saya hampir sama, mungkin prediksi pendapatan game Genshin Impact dengan model time series Arima. Mungkin Arima karena tadi udah banyak dipakai, saya ada mau ngarah ke namanya GST Arima, Pak. Itu Ya udah, tipe lainnya. Oke, terus? Kemudian untuk rumusan masalah saya itu yang pertama adalah menerapkan model deret waktu GST Arima itu untuk memprediksi pendapatan masa depannya menggunakan data historis. Kemudian menganalisis tingkat keakuratan prediksi pendapatan game ini yang dihasilkan oleh model Gestarima nanti, terus membandingkannya dengan terhadap data aktual. Yang terakhir, mengidentifikasi alasan pemilihan model Gestarima sebagai metode yang tepat untuk menganalisis data pendapatannya, Pak. Ya. Terus kajian teorinya? Kajian teori saya sudah mengisi dengan satu sumber buku untuk definisi time series itu sendiri, model penjelasan model stasionaritas dan fungsi autokorelasinya, kemudian ada white noise, kemudian definisi lain, kemudian model evaluasi dan validasi dari time series itu sendiri, dan penjelasan tentang GST Arima nanti, Pak. Mungkin saya bahasnya baru sampai Arimanya, yang dimana ada MA, ada ARMA, dan AR, dan diferensinya, Pak. Oke, udah kebayang. Oke, udah. Siap, Pak. Sekarang Nazwa. Hadir, Pak. Anda nulis apa? Judul saya Integrasi Romberg untuk Analisis Produsen dan Konsumen UMKM di Tangerang. Oh, yang itu. Oke. Kajian teorinya? Kemarin, saya ingat. Sebenarnya belum rampung, Pak, tapi kajian teorinya saya mau ngejelasin metode Rombergnya dulu, terus habis itu ngitung dari
surplus produsen dan konsumennya pakai apa kurva permintaan dan penawaran pakai integral tentu dengan metode Romberg-nya. Pakai integral tentu. Dengan metode Romberg-nya, Pak, untuk menghitung surplus produsen dan konsumen. Oke, ya mudah-mudahan sih eh, sesuai. Terus setelah Nazwa ini siapa nih? Nur Azani. Hadir, Pak. Oke, Anda nulis apa? Rumusan masalahnya seperti apa? Judulnya pemodelan matematika untuk optimasi profit produk. Di sini studi kasusnya produk AFL dengan pendekatan non-linear programming. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana model pemrograman tak linear dapat diterapkan untuk menentukan biaya operasional dan harga produk. Kemudian, bagaimana penerapan teknik optimasi dalam pemrograman tak linear dapat digunakan untuk mengoptimalkan profit. Kemudian, sejauh mana pemodelan matematika dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan produk. Oke, terus kajian teorinya. Kajian teorinya saya mulai dari pemodelan matematika, kemudian pemodelan matematika dalam optimasi, selanjutnya pemrograman tak linear dari konsep dan karakteristik, dan juga yang terakhir optimasi, teknik optimasi, terus juga teori-teori dasar optimasi, Pak. Optimasi itu fungsi optimasi Anda fungsi linear atau non linear? Non-linear, Pak. Non linear. Oke, ya udah. Baik, Ya, makasih, Pak. Nur Azani sudah. Nur Lisa Fitri. Hadir, Pak. Anda nulis apa? Judul saya menentukan keberhasilan smash bola voli dengan metode Fuzzy Mamdani. Apa? Coba ulangi. Menentukan keberhasilan smash bola voli dengan metode Fuzzy Mamdani. Yang bola voli. Oke, terus kajian teorinya saya nggak perlu. Oke, kajian teorinya gimana? Kajian teorinya saya nanti akan membahas tentang permainan bola volinya yang mulai dari teknik dasar dan fokus pada smash-nya saja. Lalu ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan smash, lalu konsep dasar dan karakteristik logika fuzinya seperti ada himpunan fuzi, fungsi keseluruhan, dan teori himpunan fuzi. Kemudian representasi matematis Fuzzy Mamdani dalam bola voli dan pemodelan keberhasilan matematika smash berdasarkan variabel yang saya ambil dari faktor tersebut. Itu menurut Anda yang matematikanya agak tinggi yang apa? Mungkin dari yang merepresentasikan matematis pada Fuzzy Mamdani-nya, Pak. Oke, terus Anda punya bayangan himpunan kaburnya, fosi segitiga, trapesium atau seperti apa? Sepertinya segitiga, Pak. Soalnya kan kalau bola voli itu kan mainnya dalam tiga kali kena bola gitu, Pak. Jadi mungkin kayak bentuk segitiga, Pak. Tiga, ya udah. Ya udah, cuma matematikanya terlalu simpel sih. Terserah. Baik, terima kasih, Pak. Raffi Bintang Samudra ada? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Anda nulis apa? Saya ini, Pak, nulis analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran di Kota Jakarta melalui regresi linear berganda, Pak. Terus rumusan masalahnya? Rumusan masalahnya sebentar, Pak. Rumusan masalahnya saya di sini bagaimana memformulasikan model regresi linear berganda secara matematis untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Nah, yang kedua, bagaimana metode kuadrat terkecil dapat digunakan untuk mengestimasi parameter model regresi linear berganda dalam memprediksi tingkat pengangguran, Pak. Oke, terus kajian teorinya?
selain regresi berganda apa? Di kajian pustakanya saya eh, nambahin ini sih Pak, uji hipotesis dalam regresi linear berganda, terus uji asumsi dalam regresi linear berganda, baru itu saja sih Pak. Di ada uji kecocokan modelnya enggak? Uji kecocokan modelnya belum Pak, belum saya tambahin. Oke, oke, ya udah. Oke, makasih Pak. Ya, Berarti saya tinggal nambahin uji kecocokan ini ya Pak? ya, coba tambah itu. Oke, baik Pak, makasih Pak. Sang Samudra Aulia Hidayat, Hadir Pak saya. Anda nulis apa? Rumusan masalahnya apa? Untuk judulnya itu metode spasial Durbin Model untuk pemodelan data angka putus sekolah usia sekolah menengah atas di daerah terpencil. Dan untuk rumusan masalahnya itu ada 3. Yang pertama, bagaimana pola spasial angka putus sekolah di usia SMA di daerah terpencil dapat dianalisis secara efektif. Terus yang kedua, apakah metode spasial Durbin Model ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi angka putus sekolah usia SMA di daerah terpencil. Dan yang terakhir itu ada bagaimana keterkaitan antar wilayah dapat memengaruhi angka putus sekolah usia SMA di daerah terpencil. Oke, saya cuman nggak kebayang sekarang matematikanya itu skripsi Anda itu skripsi pendidikan matematika itu. Enggak, sekarang kajian matematikanya apa? Kajian teorinya apa? Kajian teorinya saya udah masukin buat analisis regresi, terus regresi spasial, model regresi spasial, sama nanti akan ada penduga parameter spasial Durbin Model, sama pengujian hipotesisnya, Pak. Eh, Pertanyaannya kan kamu masukkan regresi spasial. Emang datanya kamu yakin datanya data regresi spasial? Kalau datanya cuma regresi biasa gimana? Salah. Berarti ada asumsi yang Anda. Oke, kelihatannya Anda sudah mulai nulis apa? Sudah nulis kajian teorinya bagian analisis regresinya, Pak. Nah, oke, mudah-mudahan sih. Ya, oke. Selanjutnya Reza. Terima kasih, Pak. Hadir, Pak. Anda nulis apa, Reza? Saya nulis prediksi pengangguran di Provinsi Jakarta dengan pendekatan double exponential smoothing. Double exponential smoothing. Oke, rumusan masalahnya. Bagaimana pola tren tingkat pengangguran di Jakarta selama 6 tahun terakhir dapat dianalisis menggunakan metode double exponential smoothing. Lalu bagaimana penerapan metode double exponential smoothing dalam memprediksi tingkat pengangguran di Provinsi Jakarta. Oke, kajian teorinya. Kajian teorinya tuh saya yang pertama bahas tentang definisi tingkat penganggurannya dulu. Terus habis itu kategori penganggurannya kan ada pengangguran terbuka, setengah menganggur. Lalu setengah menganggur itu ada setengah menganggur terpaksa, menganggur sukarela, sama ada fluktuasi pengangguran di Jakarta. Lalu Lalu ada metode double eksponensial, itu di situ saya definisiin pengertian dari metode DES itu, dan bagaimana dalam penahapan pemulusan dari double exponential smoothing bekerja. Yang pertama itu untuk menghaluskan data aktual, terus menangkap pola tren dalam data. Lalu ada komponen utamanya, jadi ada level sama tren. Terus habis itu di sini ada membahas tentang prediksi atau peramalan. Jadi bagaimana
bagaimana cara meramal dalam double exponential smoothing ini. Jadi melalui analisis data historis dulu, pemilihan metode peramalan, lalu penerapan metodenya, dan bagaimana mengevaluasi akurasi peramalannya. Jadi melalui rumus mean squared error atau MSE, yaitu untuk mengukur kesalahan kuadrat rata-rata, ada mean absolute deviation atau MAD untuk menggunakan nilai absolut untuk mengurangi kesalahan, lalu ada mean absolute percentage error, yaitu MAPE, mengukur rata-rata presentasi kesalahan absolut. Oke, oke, kebayang. Tuh. Bisa. Selanjutnya Salma. Terima kasih, Pak. Ya, Hadir, Pak. Salma, Anda nulis apa? Saya nulis judulnya Peramalan Tingkat Pengangguran Terbuka di Jakarta dengan Metode ARIMA. Terus? Terus untuk perumusan masalahnya, bagaimana metode time series ARIMA dapat memprediksi pengangguran di Jakarta. Kemudian bagaimana pola dan tren tingkat pengangguran terbuka selama 5 tahun ke depan di Jakarta. Kajian teorinya selain Sarima apa? Saya ARIMA, Pak. Ya, selain Arima apa? Kajian teorinya time series, terus stasionaritas data, identifikasi model ARIMA, estimasi parameter, kemudian uji signifikasi parameter. Baru segitu, Pak. Kalau misalkan Anda tidak satu metode Arima, misalkan antara Arma dan Arima gitu gimana? Bisa, Pak. Coba Anda yang satu Arima, yang satu Arma gitu coba ya, biar kalau Jadi dibuat perbandingannya ya, Pak? ya mana yang memberi prediksi lebih baik. Oke, Pak. Tuh deh. Ya, terima kasih, Pak. Stefani, Iya, Pak. Anda nulis apa? Jadi untuk penelitiannya saya menulis judulnya itu analisis survival pasien diabetes tipe 2 menggunakan pendekatan multivariat adaptive regression atau Pancana. Masalahnya itu saya membahas yang pertama bagaimana analisis kurva kapan Meyer menggunakan memperhitungkan interaksi antara faktor risiko utama pada pasien diabetes 2. Yang ketiga itu bagaimana faktor risiko utama yang memengaruhi kelangsungan hidup pasien diabetes tipe 2. Kenapa putus? Nggak nyambung, nggak kedengeran. Ya udah, ganti Salma tadi sudah belum? Belum ya? Sudah, Pak. Udah ya. Ini Stefani putus nih. Nah, sekarang berarti Vira. Iya, Pak. Anda nulis Ju- apa? Judulnya itu implementasi metode triple exponential hot winters dalam memprediksi nilai ekspor timah studi kasusnya itu Bangka Belitung. Dan untuk rumusan masalahnya itu, bentar Pak. Oke, ada bagaimana pola dan tren ekspor timah dari Bangka Belitung dalam beberapa tahun terakhir. Terus seberapa akurat metode ini tuh atau metode triple exponential smoothing ini dalam memprediksi nilai ekspor timah dari Bangka Belitung. Kemudian bagaimana hasil prediksi ekspor timah menggunakan metode triple exponential smoothing dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan untuk meningkatkan daya saing industri timah di Indonesia. Itu Pak. Oke. Untuk kajian teorinya itu saya akan membahas tentang analisis time series atau analisis deret waktu. Yang berikutnya ada peramalan. Nanti di peramalan itu akan jelaskan tentang
kayak definisi, terus nanti ada untuk errornya juga, ada MSE, ada MAPE-nya juga gitu Pak. Dan yang terakhir tentu akan bahas untuk metode exponential smoothing-nya. Nanti akan saya bahas tiga-tiganya, cuma di bab 2 ini akan lebih fokusnya di metode yang triple exponential itu Pak. Yang sudah Anda tulis sampai mana? Kebetulan udah sampai terakhir Pak, metode triple exponential smoothing-nya. Udah saya tulis di itu ya. Bab Oke. 2-nya. Ya, oke. Baik. Terima kasih Pak. Nah, Widianto. Cek, Pak. Dengaran, Pak. Kamu nulis apa? Saya menulis ini, pemodelan perilaku pemegang polis pada asuransi jiwa dengan metode Markov. Metode Rantai Markov. Markov. Rantai Markov. Metode? Iya. Markov, rantai Markov atau Markov chain, Pak. Terus rumusan masalahnya? Rumusan masalahnya bagaimana model Markov dapat digunakan untuk memprediksi transisi pemegang polis. Untuk yang kedua, bagaimana memahami perilaku polis dalam pembayaran premi. Bentar. Perilaku polis itu, masa polisnya punya perilaku? Iya Pak, di sini kan di jurnal yang saya referensikan itu ada perilaku kayak misal disabilitas, terus juga behavior kayak semacam gagal bayar gitu Pak. Jadi ada semacam bebas polisnya gitu Pak. Nah, referensimu apa itu? Saya referensi dari jurnal asuransi. Iya, apa? Ini Pak, modeling Markov chain behavior in life insurance and pension using Markov chain, Pak. Tuh, ya. Oke. Ya, cukup kalau yang pakai itu referensinya. Iya, Pak. Terus setelah Widianto itu Yahra Arundati. Hadir, Pak. Ya, Anda nulis apa? Judul yang saya tulis, optimasi pelabelan graf dalam peningkatan pemahaman tentang penyakit hereditas melalui jaringan genetik. Untuk rumusan masalahnya ada 3. Itu yang pertama bagaimana cara mengoptimasi metode pelabelan graf yang ada untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam analisis jaringan genetik di penyakit hereditas. Terus yang kedua, bagaimana pengaruh pelabelan graf terhadap akurasi identifikasi interaksi genetik yang relevan dengan penyakit hereditas. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh pelabelan graf terhadap pemahaman mekanisme penyakit hereditas. Oke, terus kajian teorinya isinya apa? Yang pasti itu tentang teori grafnya dan pelabelan grafnya, dan teori graf dalam biologi, dan saya bahas relevansi pelabelan graf dalam analisis jaringan genetik. Oke, kajian teorinya berarti teori graf terhubung, graf berbobot, kayak gitu? Iya, Pak. Hamiltonian? Kenapa? Graf Hamiltonian, jadi graf terhubung ke... Oh iya Pak. Ya, oke, kalau teori graf ya sekitar itu sih. Ya, oke. Dah, nggak apa-apa. Sahra. Terus terakhir Zidan ya. Oke, makasih Iya, Pak. Pak. Ya. Nah, Zidan, kamu nulis apa, Dan? Saya judulnya analisis hubungan antara pendapatan per kapita dengan tingkat konsumsi rumah tangga di kawasan Jakarta Timur menggunakan regresi linear, Pak. Terus rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya, bagaimana penggunaan metode regresi linear dapat mengetahui hubungan antara pendapatan per kapita dengan konsumsi rumah tangga di wilayah tersebut.
Itu satu. Yang kedua itu ada bagaimana pengaruh dari pendapatan per kapitanya ini terhadap tingkat konsumsi rumah tangganya. Bukannya itu sudah termasuk di analisis data di BPS maupun Bappenas tuh. Kalau I- pendapatan per kapita terhadap iya, datanya dari situ, Pak. Ngambil datanya iya, nanti. tapi di analisis Bappenas juga sudah ada tuh. Kalau Anda nulis itu, jadi bukan sesuatu yang perlu ditulis ulang tuh, karena itu sudah kayak as is. Kalau kamu buka data di Bappenas, itu kan muncul tuh apa kata data. Gimana tuh? Hmm. Nah, berarti kalau kayak Cuma begitu, kalau kamu nulisnya bukan regresi linear, tapi regresi berganda. Aplikasinya di yang lain. Jangan analisis linear, tapi analisis regresi non-linear. berarti regresi non-linear, Pak ya. Aplikasinya di yang lain. Kalau itu kan terlalu sederhana, karena itu mata kuliah statistik. Gitu. Cuman datanya doang, kan regresi linear kan udah ada. Tinggal Anda masukkan ke R, datanya udah ketemu tuh. Jadi tidak memberi sesuatu yang baru pada Anda. Coba kalau regresinya regresi berganda, non-linear. Aplikasinya di misalkan daya beli atau pendapatan gitu, yang tidak masuk di dalam analisisnya Bappenas. Biar ada sesuatu yang baru untuk Anda. Kalau Anda nulis itu kan nggak ada yang baru untuk Anda tuh. Baik, Pak. Ya, waktunya tinggal 10 hari itu. Berarti nanti di kajian teorinya itu saya bahas tentang, kan di sini saya sebelumnya masih membahas regresi linear. Berarti nanti di kajian teorinya saya rubah regresi linearnya ini berarti Jadi jadi ya, regresi jadi berganda ya atau mau tadi ya, yang berganda non masa linear. mau kajian teorinya linear. Nanti berarti saya ganti gitu ya, Pak ya. Iyalah, itu kalau Pak. seperti itu Anda nggak ada sesuatu yang tambah Anda pelajari kok. Kalau Anda analisis linear itu, ya biar Anda nambah sesuatu lah. Baik. Oke, saya kira itu. Kemudian tugas Baik, Pak. itu dikumpulkan terakhir, paling akhir itu tanggal 20. Di folder yang tadi dibagikan, ya. Tanggal 20 terakhir, setelah lebih dari tanggal 20 saya anggap nggak ngumpulkan. Kemudian pertemuan terakhir, ini sekali lagi ya, masih sekali lagi pertemuan minggu depan. Jumat ini, sorry kok minggu depan. Jumat ini adalah pertemuan terakhir kita. Oke, saya kira itu. Ada yang ditanyakan? Maaf, Ya. Mohon maaf, Pak. Tadi dari Fauzan Al-Fazil tadi terpotong karena berisik, Pak. Boleh saya lanjutkan Udah lah, lagi? Anda nggak bisa Udah, bedakan Pak. waktu kuliah sama ini kok. Ya udah. Maaf, Pak. Pak, Ya, izin Pak untuk Stefani tadi reconnecting untuk Zoom-nya Pak. ya udah, Apakah nggak bisa apa-apa. dulu? Ya. Oke, ya kita lanjutkan nanti hari Jumat untuk lihat draft terakhir. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak.